Beta janji, beta jaga. Pagi-pagi udah di sini. Loh. Kok kita mulai anarki ya? Mohon maaf Ibu, saya kan Pagi-pagi udah di saya sampai kaget loh. sampai kaget ngelihat saya. Iya. Ibu ada cicilan apa? Ini saya lagi beres-beres. Cicilan. Bu, izin saya sambil cerita boleh nggak? Iya, Saya ingin kamu duduk. lelah sekali. Kemarin baru malam ketemu saya, pagi ketemu saya. Ini pagi-pagi udah di sini. Kan aku extra miles. Oh wow, itu CKB sekali loh. Pasti dong. Ini aku lagi beres-beres untuk mengalihkan perasaan aku yang lagi rindu. Kangen. Kemana? Kangen sama keluarga aku. Loh, memang sudah berapa lama di Jakarta? Loh, Ibu gimana? Udah lama loh. Sebelum Ibu di sini, saya udah di sini. Kamu mau pulang kemana? Ke site. Aku tuh pengen pulang ke Papua, Bu. Oh, keluarganya di Papua. Betul. Aku tuh kangen, Bu. Pasti Ibu nggak ngerti sih, Bu. Oh, ya Allah, sini disiram deh biar nggak nangis. Oh, salah ya. Jangan disiram. Saya minum dulu lah, saya biar lebih tenang, Bu. Silakan. Aduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kangen keluarga ya, di CKB itu kita juga banyak sekali loh. Kalau kangennya Teddy itu nggak seberapa. Oh gitu? Kita punya banyak teman-teman yang mereka itu bertugas di area site. Bahkan ada yang di Papua. Nanti coba kita tanya juga, siapa tahu dia kenal sama keluargamu. Bisa Mungkin jadi juga deket. yes, untuk mengobati rasa kangen sayang. Gitu ya? Jadi kita punya beberapa teman di CKB Teddy. Ya. Itu ada yang tugasnya di Bintuni. Bintuni? Di Bintuni, Oke. itu kalau di peta adanya di Kepala Burung. Peta di Kepala Burung di Papua. Ya. Terus ada lagi teman kita yang ada di Tembagapura, Ya. di Timika. Dan itu dia bekerja di ketinggian yang cukup tinggi sekali. Sekitar 4.000 atau 5.000 NDPL. 5.000 atau? 4.000-an Itu nggak bisa kurang lagi, Bu? Kalau kurang ini aja Tanjung Priok. Wah, aku jadi pengen kenalan. Benar. Terus kemudian ada yang di Kalimantan. Terus kemudian ada teman kita yang di Wetar yang perjalanannya setiap hari kalau dia menuju kantor atau bahkan kalau setelah pulang ke Jawa untuk kembali ke sana itu penuh perjuangan. Wah. Nah, mumpung kamu ada di sini, Ya. aku minta tolong dijemput ya. Oh, saya yang jemput? Iya, mereka udah ada di depan tadi. Wah, Saya minta oke, hari oke, ini oke. untuk datang karena cerita kita bersama tentang Tentang? berbagi pengalaman mereka yang ada. Waduh, baiklah kalau gitu. Kita tunggu ya. Saya jemput ya? Boleh, saya jemput silakan. dulu ya. Oh, saya benar-benar penasaran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Ultimate Warrior, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di sini. Selamat datang lagi di Cerita Kita Bersama. Sebuah ruang ngobrol yang kita ciptakan untuk berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi dari berbagai sudut kehidupan yang ada di CKB. Di sini kita percaya bahwa setiap orang punya kisah yang layak untuk didengar. Entah itu penuh perjuangan, penuh tawa, atau justru sederhana tapi bermakna. Karena lewat cerita, kita pastinya bisa belajar, terhubung, dan merasa bahwa kita nggak benar-benar sendirian. Dalam setiap perjuangan Warrior CKB, itu kita selalu berusaha memberikan yang terbaik dan berkontribusi maksimal demi kemajuan kita bersama. Jadi, hari ini kita dengarkan cerita teman-teman kita yang ada jauh dari yang punya lokasi kerja, cukup jauh dari tempat mereka pertama kali di-hire oleh CKB. Yeay, ayo teman-teman. Waduh, luar biasa. Ini Bu, ternyata Udah datang hadir, kan? ya. Wah, ini kebanggaan kita Silakan, semua ini. silakan. Halo. Sudah sejak jam berapa tadi datang? Tadi pagi ya? Oh. Kalau kita tadi datang 5:30, mereka jam 4 pagi. Berarti. Luar biasa, extra mile sekali. Extra mile. Iya, waktu kita 2 jam. Oh, 2 jam. Iya. Coba biar teman-teman tahu dulu, karena nggak semuanya nih tahu wajah-wajah teman kita yang datang hari ini. Jadi coba perkenalkan dulu nih dari kakak bos kita. Silakan Kakak Bos. Adik bos. Oke, nama saya Anton Tri Yuliatno. Kebetulan saya ini agak malu sedikit sih kalau ceritain jujur nih ya kan. Saya masuk di sini tuh dari tahun 2000. Tahun 2001. CKB berdiri tahun 97. Jadi CKB masih puluhan orang sampai dengan sekarang. Wow. Iya. Jadi salah satu saksi hidup, Ini saksi sejarah saksi sejarah. Makanya kakak Saksi bos anak. namanya. Kakak Bos. Agak bos, siapa deh bos? Jadi kebetulan saya ditempatkan di BP Project itu dari mulai tahun 2010.
Sebelumnya di Jakarta ya, Mas Anton Sebelumnya ya? saya di Jakarta, di kemana-mana lah, sampai belum kenal Bu Eti juga segala macam sampai sekarang. Ya. Jadi setelah itu kita ke Papua. Lokasinya di mana kalau Papua itu? Papua itu tepatnya di Teluk Bintuni. Nanti kamu lihat peta ya, Boleh Bu. biar bisa Di Teluk ngebayangin. Bintuni itu kalau kita lihat tuh di leher burung, kepala burung di lehernya tuh ada teluk cekungan sedikit. Jadi kita berangkat ke sana itu harus dengan 3 moda. Pertama kita berangkat dengan pesawat besar, Garuda, Batik atau apa sampai dengan Sorong. Setelah itu lanjut dengan pesawat kecil ke satu kota di situ namanya Babo. Babo. Setelah tiba di Babo, kita masih ada perjalanan lagi dengan speedboat. Oh berarti menjiwai ya yang namanya multimoda ya? Semuanya. Bu. Multimoda 3 kali Bu. 3 kali dari rumah ke airport itu transportasi Itu darat. sudah transportasi. Kalau lihat CKB kan multimoda, jadi Multimoda Mas Anton ini sangat menjiwai. Ya benar-benar masuk di filosofinya CKB itu kita multimoda kita rasain semua tuh. Ya kan? Totalitas ya, Pak. Udara. Jadi kalau sama barang Mas Anton tuh sayang, Oh maksudnya? karena dia udah melewati perjalanan yang sulit sama seperti barang-barang yang dia kirim. Betul, tepuk tangan dong. Bener juga ya. Oke, dari sana kita masuk ke Indonesia bagian tengah dulu. Silakan. Oke, silakan Mas Takwim. Masih Bu Eti, Mas Teddy. Jadi saya bergabung di CKB, itu tepatnya di bulan 9 tahun 2007. 2000? 2007. Oh, 2007. 2007. Nah kalau perjalanan saya sampai saat ini untuk Project Warehouse Management, ini sudah mutasi saya yang keempat. Oh, mutasi berarti pindah-pindah lokasi Berpindah-pindah, kerja. iya, Oh, Bu, oke. betul. Perjalanan jadi nggak pernah diem gitu, jalan terus. Enggak gitu. Bu. Oh nggak gitu. Perjalanannya maksudnya. Oh Bu. perjalanan karir selama di CKB. Jadi 2009 itu saya pernah di area lokasi kerjanya Pak Anton saat ini. Oh pernah ke Papua juga. Pernah Bu, saya 2 kali rota ke situ Bu, naik Oke. gitu. Jadi setelah itu saya mutasi ke Berau bertahap. Jadi 2010, 2012 dan sekarang saya 2025 ya. Dan saya sekarang stay-nya di Berau. Di Berau, sebelumnya Di di Berau. Balikpapan ya. Kalau Ya. Berau itu gimana caranya kita kalau mau nyampe Berau? 3 kali juga moda transportasinya atau gimana? Apa pakai kuda? Sebenarnya 2 moda Bu, bisa lewat transport darat, bisa lewat udara. Itu aja. Oh, berarti bisa naik pesawat dari Balikpapan. Balikpapan ke Berau cuma Tapi satu tinggalnya jam. di Balikpapan, domisili keluarga di Balikpapan. Di Balikpapan. Nah, kalau di CKB itu LDR biasa. Oh udah biasa aja ya Bu ya. Biasa aja, jadi kamu gak usah sedih. Iya, kok saya? Pak Anton juga biasa aja, kamu sedih kangen keluarga. Iya, kan namanya keluarga Bu. Tapi nggak boleh cari keluarga lagi. Udah cukup itu aja yang dikangen. Oh iya jangan dong, ketahuan saya nanti nih. Iya, nggak bercanda ya. Oke. Ya, Sekarang berarti Mas Takwim mobile tuh ya dari Balikpapan ke Berau gitu-gitu ya. Iya Bu, jadi kalau roster saya itu 10 minggu ya, 2 bulan setengah. Onsite 2 minggu. Di Off, off, ya, di rumah. off gitu ya. Iya, Oh, oke. Kalau tadi Mas Anton berapa lama rotanya? Totalnya baiknya. 4 minggu onsite, 4 minggu off. Oh, beda-beda itu tergantung kebijakan dari customer kita yang di Iya, sana betul. juga ya. Oh, oke. Nah, move on to the most beautiful girls in the Wow. house. Ini dia Sakina. That is you, the most beautiful girl in the world. Kakak boleh. Oh yeah. Udah kepanjangan ya. The most beautiful girl Ya. yang sangat Dan luar yang paling biasa. muda lagi. Yes, karena berani berada di ujung negeri. Wow. Cakep ini. Iya. Halo, perkenalkan, nama saya Sakina Rahmatia, biasa dipanggil Kiki. Saya gabung di CKB itu pertama kali tahun 2020. Jadi waktu pandemi, Ya. saya baru gabung di warehouse di Surabaya. Terus tahun 2023 saya diberi amanah ke project Yang Freeport ada di di Tembagapura. Tembagapura. Jadi 2020 itu pas pandemi waktu direkrut. Iya, pas Wah, mulai pas hebat pandemi. sekali loh Untung CKB. sekali. Iya. Pas pandemi malah Pas pandemi. direkrut. Perlu saya Masya ceritain? Nggak perlu ya usah. pas pandemi gimana? Sepi job ya Ted? Iya. Kita di CKB banyak ya alhamdulillah. Sombong ya Bu ya. Tapi bener loh ini. Jadi pas pandemi alhamdulillah terima di CKB. Iya karena kita terus merekrut ya. Nah Sakina di sana tugasnya di mana? Di Tembagapura. Jadi di Sat Freeport itu ada 2 lokasi. Ada satu tuh di area Lowland Bu, Nah, di nah, Timika. ini berarti yang di Highland. Saya yang di Highland di Tembagapura gitu. Oke. Di sana berarti sudah berapa lama nih? Hampir 2 tahun Hampir atau 3 3 tahun, Bu. Hampir 3 tahun ya. Jalan 3 tahun lah. Nah, Sakina ini
saya ngikutin sekali gitu ya, karena proyek kita di sana ini termasuk proyek yang pertama yang cukup besar dan kayaknya nggak banyak perempuan ya. Nggak banyak Ya, ada berapa Sakinah tim kalau di perempuan? tim cuma 2 Bu yang perempuan, satu di Highland, satu di Lowland. Ah, Nah, di cuma Highland 2. saya aja. Dari totalnya berapa sekarang? 10 ya. Nah, jadi dan medannya itu nggak mudah di sana, dingin sekali ya. Dingin banget. Dingin banget. Jadi kalau kerja di gudang tapi gudangnya udah nggak pakai AC ya. Udah malah pakai penghangat kita. Pakai penghangat. Karena dingin banget Dingin ya di banget. sana ya. Banget. Apalagi Dingin hatinya Pak. sedikit sikapnya padaku. Aduh. Nah, oke nanti kita tanya lagi Sakinah bagaimana perjuangannya di sana. Ya. Sekarang kita ke Mas Tian. Mas Fian silakan. Nah, Mas perkenalkan. Tian tugasnya di mana nih sekarang? Oh ya, lengkap namanya dulu namanya. Mohon izin perkenalan, nama saya Septian Putra Widiono, biasa dipanggil Tian. Kebetulan saya Ini paling bukan pemain AADC itu kan? Bukan Bu, bukan. Mirip tapi ya. Mirip ya? anaknya Christian Widiono, nggak adiknya. Wes. Makin narsis ya. Iya. Enggak, kalau di CKB itu narsis penting. Oh harus Bu ya. Nah, karena berarti bangga. Bangga berarti. Bangga. Boleh lanjut lagi. Mas? Silakan Ya, ya. kebetulan saya ditugaskan di Banyuwangi dan Wetar. Oh, di Banyuwangi dan di Banyuwangi, Wetar. Wetar, Oke. Nah, coba Wetar itu di mana? Mas Teddy ini paling Ya, jauh. Wetar di mana sih? Wetar itu di Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Kamu geografi bagus dulu Teddy? Enggak. Oh iya, nanti kita tanya Tian di mana itu. Jadi Maluku Barat Daya itu di atasnya Timor Leste, tetapi ikut Provinsi Maluku. Tapi nggak pakai paspor kalau ke Wetar ya? Enggak Bu, tapi kena roaming kalau perjalanan ke Kena sana. roaming. 2 hari perjalanan ke sana. Oh 2 hari. Wow. Ini kayak umroh zaman dulu. Lama banget Bu ya. Lama banget. Jadi gimana aja perjalanannya tuh? Jadi ya mirip dengan Pak Anton, multimoda. Yang pertama kita pesawat, kemudian ke Turunnya Kupang, di mana? Ke ke Kupang. Kupang dulu, terus kemudian dari Kupang kita ke Atambua itu kadang pesawat kecil, kadang darat Bu. Kalau nggak dapat pesawat yang Kecil, ATR yang kecil, kita darat 8 jam. 8 jam dari Kupang ke Atambua. Itu tadi udah 3 jam sama 8 jam. 8 jam. Kemudian kita ke Atapupu, naik speedboat. Ketika misalkan kita Naik dapat speedboatnya berapa lama? 8 sampai 9 jam. Waduh, itu kalau saya turun saya lupa diri saya. Goyang. Gini terus dong Mas ya. Goyang. Apalagi kalau kemarin teman-teman sempat travel warning ya Bu. Iya, Sudah karena cuaca buruk cuacanya ya. buruk. Sudah perjalanan di laut 4 jam balik lagi sampai 3 hari berturut-turut. Jadi 4 jam, kan total 8 jam 8 naik jam. speedboat. 4 Baru jam. 4 jam, akhirnya kembali Balik karena lagi, cuaca buruk. karena Ya, safety is safety is very first. important. Tapi 4 jam lagi. 4 jam lagi. Jadi kalau cuaca buruk balik lagi. Tapi karena kebiasaan kalau cuaca buruk balik lagi, enggak cuaca buruk juga katanya balik lagi. Balikan lagi. Ya jangan dong masa kan nggak cuaca buruk dong berarti tetap jalan. Itu untuk mengatasi cuaca buruk nih ya Bu. Ini pengen tahu nih kan di laut tuh goyang-goyang gitu kan. Itu gimana tuh Mas? Ada yang minum apa gitu? Ya obat anti mabuk gitu atau? Ada biasanya antimo apa Dramamin gitu. Oh antimo atau Dramamin Bu. Yang penting Saya baru badannya tahu harus tuh, fit. brand kedua saya baru tahu. Mungkin karena betul. ini ya, susah. Drama itu jadi kayak macam dia bikin drama jadi. Bikin drama gitu. Jadi min. Min langsung. Habis min gitu langsung tidur gitu bikin drama dulu. Ini karena tim CKB itu selalu menemukan makna. Oh baik. Jadi kita Dibelah-belain terus ya. Oh, iya dong, ini warrior Dia dong orang kita loh, warrior kesayangan yang ada di mana-mana. Nah, Ya. nah kita pengen tahu nih ya. Tadi kan udah cerita Mas Septian tempat bekerjanya gitu ya, masing-masing dengan jauh seperti itu gitu ya. Pertama kali kalau buat Mas Anton gitu ya, pertama kali tahun 2010 itu seperti apa kondisinya di sana? Oke, pertama kali di 2010 itu karena kita kan di sana kan megang operational warehouse sama dulu jadi satu sih Bu. Jadi saya jadi satu tuh warehouse tuh cakupannya luas sekali kerjaannya gitu kan. Jadi ada yang memang warehouse khusus warehouse-nya aja dan yang kedua kita ada operasional untuk fuel bunker. Fuel bunker. Fuel bunker. Jadi istilahnya itu menjadi satu kesatuan. Kalau sekarang kan kita udah dipisah nih jadi 2 nih. Tuh jadi 2. Jadi di sana tuh memang segala sesuatunya tuh masih kita cari prosedur dan
proses flow-nya yang memang efisien. Oh, bisnis prosesnya. Jadi Bisnis salah prosesnya, satu tugasnya adalah salah satu mengimprove bisnis proses yang ada. Betul. Sampai sekarang memang kita terus improving ya, karena BP kan terus men-challenge ya kita gitu. Men-challenge kita teman-teman dari CKB supaya apa nih improvementnya setiap tahun gitu. Jadi mereka selalu men-challenge gitu. Jadi dari awal-awal tuh kita tidur dari mulai yang tempatnya ya tanda kutip kurang nyaman gitu kan, dan jauh dari lokasi juga. Jadi misalnya kita mau ke tempat kerja tuh kita harus naik bis dulu. Dan bisnya itu ngantri. Oh, dulu mesnya belum jadi semua gitu. Belum jadi semua. Jadi kita fasilitas- namanya Portekem lah. Oh, fasilitasnya belum Satu kamar tuh diisi berempat orang lah. Satu kamar diempat, jadi satu camp gitu banyak gitu. Oh, berarti hubungannya erat-erat dong ya? Justru itu yang menjadi penyebab kita sampai sekarang tuh erat dalam artian dengan para kontraktor lain, Bu. Oh iya, karena sudah jauh dari rumah Iya, masing-masing. jadi kita tuh satu camp itu nggak cuma CKB gitu kan, kita ada dari medical, dari fire, dari tim departemen lain, yang akhirnya itu terwujud jadi kayak macam saudara kita di sana gitu. Jadi istilahnya kita ngumpul di situ, setiap pagi cerita bareng, nonton TV bareng gitu kan, TV-nya ada di luar bareng semuanya. Nah itu dari sisi kehidupan sosial kita lah ya gitu, makan juga harus berebutan seperti apa. Hah, berebutan? Berebutan Bu, karena kalau nggak datang pagi, Kok kehabisan? bukan kehabisan sih, kita lebih tepatnya lebih ngantrinya panjang. Oh, antrinya panjang. Betul, Supaya kalau nggak nggak bisa ngantri, sih nggak mungkin lah ya. Ah, iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. lah. Nggak boleh Tapi, itu. kita kan nyari nyamannya gitu kan, dan nyari nyamannya, dan kita juga nyari memberikan contoh kepada teman-teman kita lokal di sana gitu kan, how to disiplin gitu, Ya, diri kita sendiri gitu. betul. Jadi buat kita teman-teman ini yang dari, kalau kita sebutan nasional sama lokal gitu ya. Oh, karena memang kita juga harus bekerja sama dengan sumber daya yang ada di lokal Betul ya. sekali. Jadi kita juga memberdayakan juga ya. Iya. Karena jadi itu membuat lebih efisien juga betul pastinya. Bu, betul. Jadi karena kan apalagi sekarang ya kita ditarget KPI-nya kita harus 80% lokal gitu. Nah, yang nasional kita cuma 20% lah seperti itu. Bapak, saya pikir internasional loh wajahnya, enggak ya, nasional. Nah, internasional memang Bu. Jadi terkadang juga kita kan meskipun di sana ya, jadi misalnya ditambahin informasi aja. Kadang-kadang kita kan meeting memang bukan cuma nama teman-teman BP dari lokal sini, Termasuk yang tapi dari juga overseas global. ya, dari Nah, global. jadi kadang-kadang, nah itu salah satu tipnya tuh, Bang Teddy. Jadi kalau saya di sana, kalau misalnya mau diundang meeting, Om Anton, mereka kan manggil saya kan Om Anton. Om, besok kita meeting nih sama orang global gitu. Oke, Om Anton. Jadi pagi-pagi saya datang dulu, saya sarapannya roti dulu. Oh, menyesuaikan. Menyesuaikan. Karena nanti dari situ lidahnya jadi lebih lemes. Tiba-tiba speak in English. Yes, good morning. So after you eat the bread, you can say good morning. Ya, cuma. ngaruh ya Bu. Jadi kayak gitu. Jadi dari Fleksibel loh. Fleksibel, CKB itu gitu, adaptif adaptif, terhadap fleksibel, perubahan adaptif dan terhadap perubahan situasi. dan situasi. Roti bisa merubah diri kita. Betul sekali. Merubah lidah ya, lidah. Cara Jadi bukan cuma cuaca doang yang berubah di sana, kan di cuaca juga kadang-kadang di Papua tuh mungkin ini juga tahu yang di Timika. Jadi cuaca tuh berubah tuh nggak pakai bilang-bilang di sini. Kalau dilihat kata gitu, ke sini kan ada mendungnya dulu gitu ya Bang. Di sana tetap hujan aja. tiba-tiba ya. Oh gitu, jadi tiba-tiba panas terik dan suddenly. Tiba-tiba deres. Meskipun ada mataharinya Bu. Oh, Oh, seru juga ya. seru Gitu. banget tuh. Lucu. Jadi kamu selalu siap dengan jaket, baju hujan. Jadi kalau hujan tinggal dibuka jaketnya udah baju hujan dalam. Nggak Itu gitu ya. kelebihan kita sebagai karyawan CKB tuh selalu sehat mental. Wah, luar biasa. Kalau ini saya mau tanya sama Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Gaul banget nih. Rambut pakai di bleaching segala itu. Iya, tren di CKB sekarang mulai begitu trennya. Yes, kalau Bang Takwin kan dari Brau ya. Brau ya. Nah, itu gimana tuh pengalamannya untuk kegiatan sehari-hari di sana itu kira-kira ngapain aja dari mulai bangun, kemudian tidur, bangun lagi, tidur lagi. Kalau di Brau itu karena memang ada 7 set ya, ada 7 site, jadi saya itu tiap hari wajib mengunjungi masing-masing site. Jadi secara jadwal itu Senin itu udah diatur ya. Saya harus ke set A, nanti Selasa ke set B, dan seterusnya sampai di hari Jumat atau hari Sabtu gitu ya. Minggu saya butuh istirahat. Dan itu berputar. Kalau perjalanannya dari tempat, kebetulan saya ngekos di situ Bu Eti, karena memang kita nggak disiapkan mes ya sama customer. Oh, jadi kita siapkan sendiri ya. Siapkan sendiri, betul. Jadi ya harusnya bangunnya pagi jam 4, udah siap-siap mandi, sholat, berangkat. Karena menuju lokasinya itu kan kita pakai bus ya.
atau transport. Ada juga yang naik speedboat, ada juga. Oh, jadi ada 2 macam. Jadi bisa dipakai jalan darat dan jalan sungai gitu. Betul Bu. Paling kalau yang set namanya set di Sambarata itu paling 10 menit naik speedboatnya. Oh, 10 menit naik 10 speedboat. menit. Tapi kalau- Banyak buaya nggak? Kan di Kalimantan. Buayanya biasa aja dong. Buaya darat. Gak usah ke saya dong. Buaya. Itu Banyak banget. buaya nggak? Selama ini sih nggak pernah ngelihat sih. Nggak Bu. pernah ada Nggak ya, ada. alhamdulillah. Iya, Mungkin nggak dengan pernah. dengar suara takbir aja dia udah mundur deh. Ini ada buaya yang lebih buaya dari kita. Kata Pak Takbir, saya nggak pernah ngeliat orang saya buayanya. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani langit bumi. Nyebur langsung. Ya, jadi ya memang perjalanannya kita berangkat pagi lah, subuh lah, pagi pulang udah malam gitu. Oh, ya. kayak Bang Toyib lah ya. Pergi pagi pulang petang. Ya, tapi masih ingat anak istri. Masih ingat sama istri. Bertanggung jawab. masih ingat sama anak istri gitu. Oke, Sakinah nih kan termasuk junior ya. Sania sama Sakinah sama Tian ini termasuk yang muda lah. Ya mudah. Nah, tapi mentalnya, Wow, di ujung negeri loh, Bu. jangan salah. Bu. Cerita itinya apa Mbak di sana? Berarti paling seru itu kalau jadi kita itu di Highland Bu ada sekitar 11 warehouse. Yang 11? 11 warehouse yang kita harus counting ya selama satu periode 1 tahun itu. Nah, areanya itu terbagi dari Melpos 66 sampai Grasberg sampai bawah tanah underground. Oh, jadi ada yang di apa di darat bukan di darat, memang di darat di darat atasnya tuh, di above sama yang underground. Iya, Itu kalau yang di atas dingin nggak? dingin banget. Itu Berapa derajat? pernah itu sampai -2 derajat. Kalau lagi dingin. Saya ketemu salju waktu di Grasberg situ. Padahal belum sampai gunungnya. Oh, ya udah di Masih ada salju sana. Masih Katanya tapi Mbak kalau ketemu salju suka dibikin itu es kasih sirup itu ya. iya, tapi kita nggak bisa akses ke situ. Udah nggak bisa, karena udah dingin sekali ya. kalau lagi dingin-dinginnya gitu. Terus kalau di underground belum lagi gitu. Kita udah nggak ada sinyal ya kan. Nggak ada sinyal. Terus kalau kita ke underground itu harus pakai APD yang super duper lengkap Berat ya. ya dan berat ya. Berat itu 5 kilo Bu. Jadi kalau saya habis dari underground encok Bu. Tapi nggak apa-apa itu kayak kardio. Jadi kadang Heavy lift. iya, jadi kadang kan dia suffok itu ada yang satu dia untuk tabung oksigennya, satu itu untuk kita baterai lampunya gitu di di safety helmet kita itu. Terus pakai tabung oksigen karena Iya, oksigen karena- tipis banget. Karena salah satu mitigasi resiko bekerja di underground Safety ya. Safety. Safety. harus Jadi kita- kalau kita kerja kepanasan aja di Cakung biasa. Biasa aja itu. Ada teman kita sampai nggak ada sinyal tuh. Oh, sampai ada sinyal. Sampai nggak ada sinyal. Beneran Jadi hilang. pakai ini ya handy talkie gitu ya. Iya pakai radio, cuman Pakai radio. yang bikin kita ketik itu kan gimana cara kita bisa komunikasi sama orang rumah. Oh iya benar juga ya. Tapi kan nggak nginep di situ kan, Enggak, Mbak. cuman kan Pulang, kadang Pak. kita kalau ada emergency case, naudzubillah sih Bu, Iya. kan kita nggak bisa dihubungin pertama tuh. Iya, Insya Allah kita akan selalu menjaga keselamatan. Amin. Iya, gitu. Jadi setiap berangkat case intinya kalau di area yang nggak ada sinyal tuh berdoa semoga nggak ada Halangan dan nggak semuanya ada bisa bencana, berjalan dengan baik ya. Emangnya ada yang dihubungin? Orang tua Pak. Ton cariin dong. Masa orang se-Papua nggak ada? Udah gitu. bisik-bisik jadi ini hati. Gitu. Oh, kita harus cariin berarti. Nanti masukin KPI-nya Pak Andra. Ya ini ada WA di bawah Bu. Mas Sakinah, mau nanya sudah berkeluarga? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Oh pantesan ya Bu. Dia Di bawah salah tanah terus. Keluar dong Mbak Kan sekali-kali. di bawah di Highland ya. Ya, hai, Mbak. Padahal orang di tengah-tengah yang banyak ya. Tengah-tengah aja susah. Apalagi di atas. Aduh. Oke ya? Oke banget. Nah, Bu. jadi kita senang nih dengar cerita begini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ada di Balikpapan, Surabaya, Jakarta, jadi tahu bahwa temennya yang lain itu punya perjuangan yang berbeda juga gitu. Nah, sekarang Mas Tian, Silakan. Pak tadi dengan itu kayak itu ya si bolang ya. Setia. Si bolang bocah petualang. Pecah petualang ya. Jadi mau ke tempat bekerja aja it takes like 2 days gitu ya, dan perjalannya tadi speedboat, terus kemudian naik truk juga, naik kendaraan. Ya, naik travel. Oh, saya juga pernah naik truk loh, nggak apa-apa loh ya. Nah itu apa sih Mas, kan kalau lama gitu kita pasti ada titik jenuh dong ya. Apa yang selama ini pengalaman untuk perjalanannya aja? Nanti saya baru akan tanya apa pekerjaannya di sana.
Mungkin pengalamannya seru ya Bu ya. Dari Kupang ke Atambua sendiri itu kita lebih banyak belajar culture dan Culture. Budaya. mungkin kita yang di Surabaya budaya mungkin Jawa, kemudian di NTT itu masuk ke Indonesia Tengah, kemudian sampai ke Wetar kita masuk ke Indonesia Timur. Oh, 3 provinsi, 3 region. 3 region. Jadi 3 waktu Indonesia itu kita juga ngalamin semuanya. Oh, Bu. berarti jamnya udah otomatis dong. Otomatis Pindah segini, pindah sini. Kalau diputer cepet rusak. Malah rusak ya. Iya, jadi strugglingnya jadi banyak teman-teman itu ya sama dengan Pak Anton. Akhirnya ketika kita di kapal kita punya saudara baru Oh, dengan cerita. dengan kontraktor yang lain, dengan owner, kemudian dengan APK kapalnya kita saling sharing di situ. Ini site-nya teman-teman ini lokasi kerjanya sebenarnya termasuk tujuan wisata loh. Itu Bener. Iya kan? Benar, Termasuk tujuan wisata loh. Kalau tempatnya Mas Tian apa yang bisa dilihat? Jadi di perjalanannya selain struggling, mungkin boleh izin menampilkan video Bu? Ada video. Bisa kah videonya ditampilkan? Boleh ya? Udah bisa kelihatan? Nah ini kurang lebih perjalanan ke Wetar nih Bu. Kita Sampai dibikin vlog. Oh, keren banget. jadi ini teman-teman, nah ini kita di kapal 8 jam nih Bu dari Yang tadi pesawat. pesawat. Ini Jadi di naik kapal 8 kapal. jam. Oh. Dari gelap ketemu terang, dari terang ketemu gelap kadang Bu. Sesuai, habislah gelap, Terbitlah. terang. Cakep. Nah ini golden momennya nih Bu. Ini sepanjang perjalanan. Ini kurang lebih di tengah-tengah antara laut Banda rata-rata Bu. Kayaknya Ini khusus juga- CKB aja Bu disambut lumba-lumba. Oh, disambut lumba-lumba. Yang lain gak disambut ya, Ini Pak? juga ada kegiatan CSR Bu dari teman-teman ke kawasan 3T. Ini Mas ini Faris termasuk dan tim CSR-nya CKB CSR. programnya. Kurang lebih seperti itu Bu gambarannya di Wah, seru Luar banget. biasa, boleh kasih Seru tepuk banget. tangan dong. Perjuangannya luar biasa sekali. Wow. Oke. Kalau dalam situasi ini ya, pasti ada hal yang posisi situasi yang menurut teman-teman ini sulit gitu, tetapi you guys have to make decision. Karena saya yakin tadi culture itu bisa menjadi hal yang positif juga menjadi tantangan. Betul. Gitu ya. Nah, kalau apa ya? Kalau contohnya Sakina deh, itu gimana caranya menghadapi itu? Jadi pernah tuh Bu kemarin pengalaman nih. Kemarin kan ada acara HUT itu di acara di Freeport. Hut. HUT RI Republik Indonesia. Iya hari ulang Oh, tahun RI. tak apa-apa. Kalau ada yang bicara, oke, kakak setuju. Oh gitu ya. Iya. Iya gitu. Terus kebetulan saya dikasih amanah sama divisi GSC di situ. Oh, tim dari customer kita ya. Iya, itu jadi di Freeport tuh budayanya setelah olimpiade olahraga, olimpiade kesenian. Oh, jadi dipertarungkan. Iya, dipertarungkan. Nah, itu antar divisi berkolaborasi dengan paguyuban, Bu. Oh, aku lihat di Facebook ya, apa IG-mu IG, itu ya? iya, Oh, Instagram oke, itu itu. coba ceritanya gimana tuh lebih detail lagi. Ya, jadi kan seperti yang kita tahu ya, kalau di set itu kan namanya paguyuban tuh dari Minang, Palembang, Batak, terus Sunda, Kalimantan, Borneo, Di terus atas gunung itu, Jogja. Iya, ternyata seluruh provinsi ada, ada Mal. dari ujung sampai ujung tuh ada. Nah, itu Coba, berkolaborasi jadi sama. coba tanya, siapa tahu keluargamu ada. Ada keluarga saya nggak sana? Boleh suku apa? Ah itu dia Orang tuh. Bogor, orang Bogor. Orang Bogor, Sakina. Oh, jadi Papua Bogor ya? Iya, Pak. Nanti kalau ada ingetin Pagor. Pagor. Nah, terus kebetulan GSC kerjasama sama Jawa Timur. Oh, karena kamu dari? Jawa Timur. Oh, iya. pas. Nah, akhirnya kepikiran, aduh kesenian apa nih yang mau dilombain. Nah, kemarin tuh kepikiran saya bawa reok, Bu. Hah? Reok. Ponorogo. Terus temenmu jadi korban gitu, kamu jadikan reok. Nah, tuh waktu saya... Kita ada videonya nggak sih? Videonya ada, tapi kayaknya dikit aja sama ada fotonya ada Oh, juga. ada Oh fotonya. ada, bisa kita lihat. Ada bisa dilihat nggak teman-teman? Oh nggak ada. Oh nggak ada, nanti aja ya. Dilihat di IG Nanti aja nanti mungkin footage-nya. Baru nur. Oh ya IG-nya Mbak Sakina. Sakina yang di atas reoknya. Enggak. Saya yang Yang di dalam tanah tetap. kerja itu kerja. Kalau di bawah tadi itu kerja. Ini kan lomba beda. Kalau kerja di atas permukaan. Waduh, cakep. Karena dia culture. Culture. Kalau ini culture. Kalau dia tadi culture. Culture. Terus sempat ngomong sama teman-teman divisi, nolak idenya, jangan reok Mbak, ini bahaya, ini mau bawa berapa kilo, ini concern safety dan sebagainya gitu Bu.
aduh saya juga mikir kan, masa reok gak pakai kepala dadak beraknya kan nggak bukan reok Bu ya. Terus mikir kan Ponorogo ini kan punya budaya reok gitu sudah mendarah daging ya sampai sekarang. Masa nggak anak SMP di Ponorogo nggak punya reok yang versi mini Bu? Terus saya coba nih ada videonya. Terus saya pikir tanya-tanya teman saya yang di Ponorogo ada Bu yang bisa bikin reok versi kecil. Iya, versi mini gitu, cuma 1,5 meter. Reok mini. Iya. Terus akhirnya tampil deh juara 1 deh Bu. Oh, Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dulu. berarti ini Bukan perjuangan Bu, ngirim reoknya itu. Jadi dari Ponorogo di packing sedemikian rupa, Pak kita kirim ke Halim. Di Halim mau naik pesawat nggak naik bisa pesawat masuk. siapa? CKB. Alhamdulillah, selalu. Jadi untuk apa aja? Untuk Luar spare part? biasa. Bisa. Untuk kebutuhan semua pelanggan Bisa. kita, termasuk untuk menghibur pelanggan kita. Kepala reok. Kepala reok. Itu perjuangan masukin. Kayaknya kita reok harus ke- punya nanti nih. Bu, kira-kira saya bisa nggak butuh naik di pesawat yang ibu itu? Bisa, kamu nanti bawa ini tali rafia, Buat apa, Bu? diikat. Kita ikat sama palet. Ibu bener-bener ya. Tapi tadi effortnya luar biasa ya Bu ya. Iya. Bener niat karena Jadi ya teamwork sama customer ya, Iya. dengan pelanggan. Semua pada nolak, ngereok nggak boleh ditampilin, tapi saya ambil keputusan berani kan. cakep ini Bu. Jadi kalau pekerjaan aja sudah extra mile sini. Karena untuk yang menyenangkan customer kita aja. Karena ada yang lebih simpel lagi Bu sebenarnya Bu. Gimana tuh? Sound horek. Itu bagus. Pakai speaker aja ya, berisik aja gitu ya. Oke. Iya. Kalau di pekerjaan ya Sakina kan belum lama di CKB terus dapat penugasan yang cukup jauh gitu ya, dan beberapa skop pekerjaan itu juga hal yang baru buat CKB gitu. Itu rasanya gimana waktu di awal? Nano-nano Bu, jujur. Nano jujur. Nano-nanonya Asam apa? asin jadi Oh, satu. antara senang dan bahagia gitu kan? Oh, dia nggak berani jawab. Gak ada pilihan. Nggak berani jawab. Kalau boleh jujur Bu, kan pertama kali ke saat itu waktu bulan puasa di tahun 2023. Pas April itu pertama kali langsung ke Grasberg Bu. Ya, tinggi sekali itu ya. Udah dingin, jadi bayangin kita itu harus sahur tuh jam 3 Bu. Karena kita itu mengejar bus untuk ke Grasberg itu jam 4 pagi. Oh, untuk ke lokasi kerja jam 4 pagi. Iya, jadi jam 3 itu udah sahur, siap-siap kerja, naik bus dari 68. Kita Tembagapura itu kan tempat tinggal para pekerja tuh di Campnya ya. campnya. Naik bus pertama. Jadi Itu 1 bus- jam ada ya? Selama perjalanan 2 jam, 1 jam? Busnya tuh per 20 menit. Tapi di perjalanannya Kurang lebih kalau ke Grasberg 2 jam. 2 jam. Terus dari bus kita oper ke tram. Tram baru ke atas gunung lagi, lanjut bus lagi untuk ke area kerja warehouse. Jadi gimana itu saat itu rasanya? Mau pulang agak jauh ya ke Surabaya ya? Gak bisa. Nggak bisa Bu. Nangis doang Bu kan. Jadi waktu puasa nahan lapar di area dingin tuh kan ini ya makin tambah lapar gitu. Terus di area dingin ternyata kita itu nggak bisa tuh bergerak cepat karena oksigen tipis kan Bu. Jadi harus adaptasi. Apalagi dari Surabaya yang panas kita terus kerja di area yang super dingin. Perjuangannya itu. Kasih tepuk tangan dong. Dari yang nano-nano terus menjadi juara. Iya, jadi juara. Good job. Nah, sekarang ke Mas Tian. Kapan sih merasa menang dan berhasil dalam proses ini semua? Ketika semuanya bersatu. Waduh. Diplomatis Coba ya. itu kayaknya bermakna dalam banget. Banget. Coba lebih dielaborasi. Mas. Gimana? Jadi ketika ya sama seperti dengan Pak Anton ya. Kita di Wetar kan ada yang 70% dari lokal, 30% dari nasional atau dari Surabaya. Saat pertama kali peralihan di akhir Oktober, di tanggal 23 Oktober 2024 itu teman-teman seperti kurang berjalan di satu visi. Oh, karena transisi ya, Transisi. kita yang baru datang gitu ya sama teman-teman yang udah ada di Sudah sana. ada di sana. Nah, kemudian kita sudah di-challenge dengan beberapa project dan KPI Yang harus yang dicapai. harus dicapai. Kemudian juga di Merdeka sendiri kan juga ada beberapa set yang harus dipenuhi untuk saling bertukar inventory gitu Bu. Jadi project yang existing juga ready, yang kita bertukar inventory ke set yang lain juga ada. Dan sedangkan teman-teman itu masih belum satu visi. Nah saat itu kenapa saya
akses satu-satu teman-teman yang lokal maupun yang dari Surabaya, ternyata teman-teman belum mempunyai satu visi yang sama. Akhirnya Gimana itu caranya biar akhirnya caranya bisa kebetulan bersatu? PJO saya juga proaktif, namanya Mas Faris. Jadi dia ada program namanya Good Day, Bu. Good day? Good Day, Good Friday. Oh, Good Good Friday. Jadi setiap Jumat kita selalu duduk bersama, kita saling bertukar, kita benchmark, bertukar visi. Nah, saat itu saya sempat mengisi terkait core value dan leadership traits. Oh, yang punya kita, Punya yang kita punya CKB. untuk Neo itu. Jadi saya kupas satu persatu per masing-masing komponen di Dalam core dalam values core kita values sama itu. leadership trait. Sehingga teman-teman akhirnya tahu gimana sih visi misinya CKB, apa sih yang harus kita capai. Akhirnya ya teman-teman mulai merasap, terus akhirnya KPI-nya mulai kita kejar. Jadi mereka mulai menjadi bagian gitu Mulai ya. jadi bagian. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Yang tadinya berbeda pemahaman, dan akhirnya bisa menjadi Menjadi satu. bekerja sama dengan baik. Dengan Jadi di CKB itu ada I-Cepat, Apa itu Bu? integritas, Integritas? continuous improvement, excellence, proaktif, accountability, dan yang terakhir teamwork. teamwork. Nah, Nah, ini udah menjalani semua ini hebat ini ini. menarik. Ngomongin soal teamwork nih. Ini kan dari masing-masing daerah. Beda rambut katanya beda kepala. Ini beda rambut nih. Nah, ini beda rambut nih kelihatan. Beda rambut. Nah, ini pertanyaan saya, untuk kekompakannya sendiri di masing-masing site itu seperti apa? Gimana Pak? Bapak nafsu banget kayak ngelihat saya nih. Iya, dah. Lebih ke emosi kan. Ya, mungkin saya sedikit ke 2010 Bu, di awal. Mungkin kalau teman-teman Kan yang jalan di Papua ya. Jadi ini cerita yang di Berau Bu. Oh yang di Berau 2010. Ya, 2010. Jadi kalau teman-teman berjalan sudah dengan tim yang ada, ya kan? Kalau saya berjalan sendiri. Ya, sepi Serius? dong ya. Serius, Oh, sendiri. sepi. Bahkan customer kita tuh tanya, Mas Takwin yakin tambang ini 24 jam loh. Oh sendiri karena maksudnya tim Belum ada inti. timnya Bu, belum ada timnya. Belum terbentuk ya. Belum ada, benar-benar saya jalan sendiri gitu. Jadi? Ya kalau dibilang gimana tantangannya, gimana nyelesain masalah gitu ya. Saya ngelihatnya tuh gini, yang menjadi fokus saya itu gimana caranya ini tambang 24 jam saya nggak mengganggu produksi mereka. Kita malah mendukung gitu Kita ya. dukung tapi tetap spare part itu bisa keluar Bu. Iya. Nah saya coba waktu itu dengan kerja sampai jam 9 malam kayaknya juga nggak bagus buat kesehatan. Justru saya rubah dengan on call Bu ya. Jadi Ada standby on call maksudnya. ya betul. Tapi itu saya nggak bisa, belum boleh tidur sebelum jam 10 apa setengah 11 Bu. Karena kalau saya pulang malam capek tidur terus tiba-tiba baru 10 menit ditelepon kan pasti Iya, masih pusing nanti ya. benar gitu. Jadi saya coba bertahan gitu ya. Tapi saya lihat sini kok rasanya masih belum pas gitu kan strategi ini. Karena saya coba berpikir, jadi barang yang biasa rutin keluar malam itu Bu, saya keluarin dari luar gudang. Saya serah terimakan sama supervisornya mereka gitu. Oh, jadi supaya efektif Betul. dimaksimalkan di jam memang yang jam kerja ya. Jam shift malamnya Bu. Shift malam. Jadi, Oh, masih masuk dalam shift malam. Ya, jadi Ya betul, jadi merubah proses ya. betul Bu, berubah proses. Terus saya nanti taruh di tempat yang terpantau CCTV. Jadi misalkan ada kebutuhan. Jadi secara dokumen, secara proses handover juga sesuai dengan proses Bu. yang dibuat ya. Betul. Jadi saya serah terima, misalkan anggap ada 5 item gitu ya, sama supervisornya customer kita, serah terima, saya taruh di situ stok cardnya. Besok setelah masuk pagi kita hitung bareng, Kita nanti cek bareng lagi. cek bareng lagi. Kalau memang ada yang kurang berarti mereka ngambil. Itu berapa lama berjalan di sana sendirian? Saya hampir 1 tahun Bu. Karena kayak implan ya kalau nggak salah ya, project betul. implan ya. Sampai akhirnya dibikin jadi 3 orang. 3 orang. Dan Nah, itu tahun 2010. 2010. Habis itu kan Mas Takwin ke Balikpapan. Ya saya ke Balikpapan. Balikpapan. Iya. Nah, yang terakhir yang baru nih balik lagi ke Berau lagi, ke Bu. Berau Ke lagi. Berau Tapi lagi. timnya lebih besar dong. Udah ada timnya kan? Sudah ada. Sekarang total berapa? 66 sama saya. 66. 66 orang. Jadi perjuangan kita untuk meyakinkan pelanggan juga kadang perlu waktu Mas Teddy. Betul. Jadi terima kasih sudah Ya, Bu. sudah dirintis gitu ya sampai akhirnya kita bisa masuk dengan tim yang lebih besar. Lebih lagi. besar dan lebih solid pastinya ya Mas Ya. Takwin. Pasti lebih solid Baik. lagi. Terima kasih Mas Takwin. Tepuk tangan buat Mas Takwin. Nah,
Oke, biasanya kalau biar kita kompak itu kita punya tradisi Bu. Kalau weekend lagi nggak ada Lagi libur ya? Lagi libur, lagi off gitu. Lagi off. Kita kadang makan bareng gitu. Ah, itu berarti pada masak-masak dong makanan Bu, daerah. kan nggak boleh masak di Oh barat. iya, di camp Iya, nggak nggak boleh boleh masak. masak. Jadi kita ke tempat restoran, kita pesan. Jadi kalau misalkan ada menu itu yang jarang banget ada. Mie ayam, Bu. Ayam. Itu jadi makanan mewah ya? Mie ayam, Jadi Indomie, ada mie- favorit udah. Iya. Indomie juga. Mie ayam itu, waduh mie ayam itu pasti bakso Malang. Itu kan menu-menu yang jarang ada. Itu pasti berumpet satu set itu. Gitu, terus di areanya. Jadi kenal orang dalam nggak bisa juga mie Nggak ayam bisa, itu Bu, nggak bisa. tetep. Oke. tapi bisanya gini, info kapan ada mie ayam Oh gitu. udah standby. Udah standby. Oh, itu termasuk kita punya values. Apa tuh? Proaktif. Bener tapi. Ini kita bukan cuma makanan loh, kerja aja kita, apalagi kerja. Iya, Makanan aja kita proaktif. Proaktif banget. Nah, apalagi Nah ngomong soal kerja. proaktif katanya Mbak Sakina ini dia itu suka banget sama Indomie cakalang. Kalau nggak cakalang mungkin besok, mungkin. Oh sekalang. Bener ya Indomie Bener, cakalang. bener. Susah banget katanya nyarinya. Susah. Ya buat Indomie silakan. Saya ikhlas. Jadi saya baru tahu ada Indomie versi cakalan tuh waktu di Papua. Tuh kan. Jadi ternyata ini ya, belum tentu kita yang di sini tuh tahu ya. Tahu gitu Jul. Jadi teman saya dari Manado bawa oleh-oleh satu kerdus gitu Indomie cakalang kuah itu enak banget Bu, sumpah. Oke, next time dibawa lo ya. Nah, kalau Mas Anton yang paling berkesan apa dari 2010? Waduh, kalau Itu kan saya termasuk waktu pandemi kan, berarti masih di sana. benar. Jadi salah satu kalau dari seasonnya di season pandemi ya, syukur alhamdulillahnya tuh karena kan waktu pandemi itu di Tangguh itu diadakan pengurangan orang. Oh iya, untuk mengurangi resiko ya. Betul. Nah, tempat kita kebagian hanya 4 orang dari 2023 atau 15 orang itu kebagian hanya 4 orang yang on duty. Salah satunya saya, gitu kan. Nah, suka dukanya ya selama 3 tahun periodenya pandemi itu, sebelum berangkat tuh kita kan dikarantin dulu Bu. 2 minggu waktu itu pertama awal-awal 2 minggu di hotel. Jadi rota kita 4 jadi berkurang tuh karena 2 minggunya harus di Hotel. hotel gitu kan. Awalnya sih kesannya enak gitu kan karena hotelnya kan hotel bintang 5 semua nih. Iya. Hotel bintang 5 semua. Cuman yang jadi masalah kita di hotel itu nggak boleh keluar. Oh nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar Mbak. Pandemi. Oh iya ya. Jadi kita cuma di diam ya 2 minggu tuh cuma ngeliatin dari jendela gitu kan. Oh Bapak berarti melakukan kontemplasi banyak sekali. Iya. Dan beberapa hari itu kita harus di swab Iya. hidung. Nah, yang lebih sedihnya lagi tuh udah 2 minggu kita mau berangkat tuh kita di swab dulu lagi untuk dapat sertifikatnya kan. Iya. Sertifikat. Nah, itu udah deg-degan tuh. Karena kalau misalnya kita gagal di situ, berarti kita tambah lagi ekstra lagi 2 minggu lagi di hotel. Ya kan? Jadi itu banyak teman-teman yang ceritanya tuh kalau kita lihat kan di grup ada tuh kan. Wah, sini nggak bisa diberangkat, di sini nggak bisa berangkat gitu. Nah, udah salah satu seperti itu. Nah, kita alhamdulillah saya selalu Alhamdulillah lewat terus ya. lewat terus lah gitu. Wah, itu emang pengalaman agak Dan yang lebih berkesan lagi ya ketika kita memang ada di site sana kan dengan luasan kita kan di sana ada berapa warehouse gitu, ada 9 atau 10 warehouse yang kita pegang di sana dengan 4 orang yang on duty. Jadi kita harus keliling memastikan semuanya. kondisinya aman karena memang nggak ada aktivitas kita kurangin. Itu salah satu apa namanya yang menjadi kesan kalau untuk yang dari sisi happiness-nya kita alhamdulillahnya BP selalu memfasilitasi kita ya. Jadi kalau misalnya di sana tuh ada menu yang namanya setiap hari itu dia ada menu spesial lah di sana. Oh Jadi, terjamin ya. betul. Alhamdulillah. Jadi menu spesial tuh temanya tuh daerah, tematik Bu jadinya. Oh jadi bisa Manado. Jadi bisa... kalau ketika kita makan nasi padang nih, yang biasanya kan kita kalau datang ke makan itu kan kita ngambil sendiri tas mana. Kalau kira nasi padang ya udah buffet, duduk. Oh seru sekali. Terus kalau misalnya nasi kebuli ya kita duduk emperan Kayak, gitu. Seru loh Terus itu. yang karyawannya di sana juga pakai bajunya baju ala-ala Arabian. sesuai tematiknya. Jadi sana Lucu ya? jadi sana cuman ya memang harus dijaga di sana. Salah satunya ya kita nggak boleh kalau orang Inggris bilang geragas.
Manner. Behave. Semua itu harus dimakan gitu ya, Bu. Karena kan harus jaga kesehatan. Betul. Kalau Karena di sana sembarangan tuh ya. makanannya tuh alhamdulillah ya enak semua kan. Alhamdulillah. Enak semua gitu. Jadi kita harus jaga. Jadi awal-awal rota saya sana tuh badan saya tuh naik 5 kilo. Wah. Bahan Setelah itu Harus udah diet. nggak mau diet karena harus turun lagi. Makanannya itu tidak hanya terasa bumbunya, Bu, tapi terasa gratis ya, Bu. Satu gratisnya dan semuanya ada, Bang. Bisa aja gitu. Hanya naik juga. Semuanya ada. Jadi misalnya itu yang patut kita Syukurin syukuri ya, lah. alhamdulillah. Biarpun jauh ya. Meskipun jauh, jadi itu cukup terhibur. Timnya Mas Anton ini di tahun lalu dan 2 tahun lalu itu sempat mendapat penghargaan dari customer kita Ya. untuk program improvement. Jadi perbaikan dalam bisnis proses, mendapat penghargaan ya, dan bahkan dijadikan proyek percontohan di Asia Pasifik. Betul. Wow. Wah, hebat ini. Jadi semangat Ultimate Warrior itu ada di semua tim kita, dari cara menikmati prosesnya dan juga memberikan yang terbaik buat pelanggan. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, saya mau tanya nih satu Boleh, Bu. nih sama Mas Tian. Perjalanannya udah 2 hari, itu gimana biar nggak rindu ya sama keluarga ya? Ini, Bu, penting. Kan kamu nanti bisa belajar dari situ. Bisa belajar, karena kan ingat, harta yang paling berharga adalah keluarga orang. Keluarga sendiri dong. Agak sendiri dong. Pertanyaan tadi adalah gimana, caranya untuk menghadapi rasa rindu, kangen rasa pasti apa? kan. Kita kan kerja juga buat keluarga juga. Betul, salah satu. betul. Kan Jangan nangis, Mas. biar jangan tetap nangis. semangat gitu loh, gitu. Mungkin dulu sebelum per bulan kemarin ada 4G ya Bu di Wetar ya. Heeh. Dulu sempet susah sinyal. Jadi ya kita sering cari-cari Oh, tempat gitu. Iya, kadang di camp sama di office itu sinyalnya berbeda, Bu. Kalau kadang kalau kita di camp karena mungkin trafficnya rendah baru bisa video call gitu. Oh. Tapi buat mengatasi rasa rindu dengan keluarga, saya punya keluarga baru Bu di Wetar. Sebentar, Bahaya tolong ini, lebih jelas bahaya. lagi. Wah, gimana Bahaya. Saya Ibu Eti loh, ibunya CKB. Jadi sebenarnya keluarganya gimana? Karena saya memperlakukan tim saya kayak keluarga. Membentuk keluarga baru. Keluarga CKB maksudnya. Tiba-tiba saya jadi chef Tian ya kan, chef dadakan, bisa masak gitu kan. Oh, jadi di sana jadi gitu ya? Jadi chef. Jadi semangat serba bisa juga gitu ya? Bisa Bu. Jadi setelah masak-masak biasanya kita ada namanya, mungkin teman-teman kalau ngelihat di TikTok ya, goyang gacor, kalau goyang tabola bale, goyang Goyang gacor caca. tuh kayak gimana? Boleh caca. dicontohin nggak, Mas? Waduh, nggak bisa kalau gitu. Kita bingung ya, goyang gacor kayak gimana? Musik. Musik. Dia harus menjiwai. Harus menjiwai. Jadi sampai semua sama customer juga kita joget bareng itu Bu. Habis bakar-bakar ikan, masak sop ikan kuning di pinggir pantai. Habis gitu makan, kita nyanyi, Lodia nyanyi sambil Lodia kita nyanyi. sambil kita Oh ya, joget Lodia gacor. itu salah satu talent ya. talent. Tim kita di CKB di sana itu bahkan memenangkan talent award karena menyanyinya bagus sekali. Oh, pernah ketemu kali waktu itu ya, pas acara yang di mana tuh? CEA yang tahun lalu. Taman Mini ya, Taman ya? Mini yang jadi pemenang yang duet ya. Duet. Nah itu timnya Mas Tian ya. Saya Temennya Mas Tian. dengan Itu ada hadiahnya loh, kebagian nggak Mas? bakar ikan, buat bakar ikan. Dipakai makan ikan. Bakar ikan, bakar Jadi ikan. hadiahnya buat bakar ikan itu teman-teman. Iya, baik. Bu, ini kita mau nanya nih Bu. Ini kira-kira teman-teman tuh luar biasa. Saya sangat salut sekali karena berani untuk ekspansi melangkah jauh banget, bahkan meninggalkan keluarga, berani berada di ujung negeri. Itu pastinya banyak yang dipertaruhkan, banyak yang ditinggalkan, tapi juga banyak yang didapatkan. Cakep. Alhamdulillah. Nah ini pertanyaan saya, kira-kira ada pesan-pesan nggak untuk CKB Warrior yang sedang menyaksikan saat ini? Mungkin dari Pak Takwin dulu, silakan. Ya, kalau untuk teman-teman, jadi memang kalau kita mau mengukur kemampuan kita Bu ya, kita mampu apa enggak gitu. Ya, kita memang harus keluar dari zona kita Bu. Oh harus harus mencoba ya. Mencoba, Bu, Harus mencoba, mencoba. berani mencoba. Betul. Kalau rasa kekhawatiran wah saya bisa apa enggak itu pasti memang di awal muncul itu. Tapi dengan kita coba untuk mengambil kesempatan itu gitu, kita akan bisa ngerasain gitu. Harus mengambil keputusan sendiri, membuat strategi sendiri gitu ya. Iya, Kan nggak ada orang lain. Bu. Iya betul. Nah, nggak ada orang lain. Kalau sudah punya tim kita enak, bisa diskusi gitu ya. Ya, terima kasih Mas Takwin. Jadi berani mencoba.
Kalau dari Mas Takvim ya. Note Ya itu. harus dicoba Bu, harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba supaya kita tahu. Sekarang Mbak Sakina. Mbak Sakina. Pesan-pesan buat teman-teman CKB Warriors, jangan pernah lelah menemukan versi terbaik dari dirimu. Wes. Be the best version of you ya. Iya, jangan pernah Ya menyerah. betul-betul. Be the best version of you gitu ya. Itu aja? Karena perempuan bukan cuman bisa dibawa di balik Di bawah layar. tanah? Tapi ternyata benar, perempuan bisa di bawah tanah, bisa di atas gunung, bisa di Ya. port side. Kita juga ada area di pelabuhan. Jadi ternyata bisa. Wah Nggak keren harus keren nih pesannya nih keren nih. Terbukti sekali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Sakina dan keren. Dan sudah membawa nama harum CKB nih. Bukan hanya dari hasil pekerjaan, tetapi membawa perbedaan. Reok Reok Ponorogo sampai Di Papua. effortnya luar biasa. Jadi kalau mau apa-apa tuh harus bisa, harus bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Tadi pagi kan kita pasti bisa. Ih, cakep. Oke, ayo Mas Tian sekarang. Oke, mungkin sebelumnya saya sering sharing ini ya ke tim saya, keluarga saya di Wetar. Ada 2 hal. Jadi yang pertama mungkin baik dan kolaboratif. Kita harus baik sama orang dan kolaboratif dengan siapapun. Kita harus berkomunikasi 360. Kita dengan atasan, dengan peers maupun dengan bawahan itu harus komunikatif dengan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu melihat sebuah api kecil atau harapan. Wes. Ini di Wetar. Gimana coba api Api kecil kecilnya atau tadi, Mas? cahaya. Jadi saya selalu nitipkan ini api kecil semangat dari Tian ke teman-teman. Jadi jangan sampai api ini padam. Tolong jaga api ini menjadi hangat untuk sekitar. Jangan api besar ini untuk membakar orang yang lain. Jadi pesannya ketika teman-teman semangat belajar, teman-teman bisa menginspirasi orang lain, jangan menggunakan ilmunya untuk mematikan orang lain. Mungkin itu. Semangat berbagi. Titip buat editor tolong dikasih gamelan nih. Ini keren banget ini. Semangat ini harus terus menyala. Yes. Ya. Sehingga nyalanya menjadi cahaya bagi orang lain. Dan jangan mematikan cahaya orang lain. Pas, cakep Betul? sekali. Api orang lain jangan dimatikan. Tepuk Hidup tangan. Oke, Kakak Bos, pesannya apa Kakak Bos? Siap Kakak Bos. Karena ini paling senior di Papua Senior. ternyata. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Kalau dari saya ngutip kalimatnya Renat Kasali. Wah, ini berat nih ini. Stay relevant. Wes. Stay relevant. Jadi dulu juga pernah diucapkan sama Bu Mia waktu acara CIA entah tahun berapa ya waktu Iya. itu karena diundang saya juga di sana untuk kasih sambutan. Kalimat itu yang saya ingat adalah tolong ciptakan Anton berikutnya di Indonesia bagian timur. Artinya seperti itu. Jadi kalau saya men-treat diri saya dan ini selalu saya sampaikan ke tim saya gitu ya bahwa jadilah role model untuk dirimu sendiri gitu. Karena dengan kita role model gitu orang akan melihat kita. Dan sekarang ini kan yang dilihat bukan cuman oh Anton, bukan CKB. Jadi saya berapa kali dapat tawaran gitu ya misalnya untuk join gitu. Dia ngeliatnya, bos CKB bisa ngerjain kan ya seperti itu. Jadi bukan karena Anton, meskipun ini beda kontraktor gitu ya. Dia selalu kasih kesempatan, challenge dan saya selalu terusin lagi ke bagian marketing. Ini bro bisa nyebutin ngerjain nggak gitu kan? Jadi ada opportunity baru bahkan Selalu ya. seperti itu. Jadi saya sebagai ya mungkin agak berlebihan kalau saya bilang saya sebagai brand ambassadornya gitu kan memang karyawan gitu kan betul, kan. betul. Jadi itu yang selalu saya sikapi ke teman-teman menghadapi ke semua karena di Tangguh itu kan multi kontraktor banyak di sana. Jadi kalau dia akan melihatnya adalah siapa nih orang ini. Siapa orangnya? Bukan ngeliat Anton ya, tapi oh ini CKB nih. Dari sisi bisnisnya adalah CKB-nya gitu kan. CKB bisa ngerjain ini enggak ya? Bisa bikin ini enggak? Oh iya saya tampung dulu sini, nanti saya terusin ke teman-teman. Jadi itu tadi stay relevant, be a role model for yourself gitu. Jadi kita jadi contoh, ya kita nggak bahkan bisa memberikan, ini juga di rumah saya berlakukan seperti itu sih sebenarnya gitu kan. Bahwa kalau kita mau anak-anak kita mau Baik, rajin ibadah, mau rajin bersih-bersih, ya harus kita juga harus kasih contoh Bu, ya kan? Ya, Kalau betul. misalnya enggak ya dia akan ngelawan gitu kan. Jangankan di sini di tempat lain, apalagi di Indonesia Timur itu dia benar-benar ngelihat sosok siapa sih yang menasehati. Iya betul. Dia akan lihat gitu. Jadi misalnya gini, bos aja macam begitu. Aduh. Kan seperti itu. Ya. Jadi kalau Keren kita banget. rajin pagi,
Ini. Dengan X. Jadi kelihatan kan kalau teman-teman CKB itu senang bercerita. Betul. Karena memang banyak sekali Banyak cerita. pengalaman Ya. yang seru yang memang sebenarnya kita tuh pengen semua orang tahu. Nah, itu kenapa cerita kita bersama itu ada. Luar biasa, tepuk tangan dulu guys. Iya. Karena saya mengucapkan ini ya, terima kasih sekali ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas semua dedikasi dan hal-hal baik yang teman-teman sudah jalanin dan bahkan itu membawa nama CKB menjadi lebih baik lagi. Dan kami yakin apa yang teman-teman lakukan itu juga menjadi bagian Ultimate Warrior, bahwa selalu menjadi yang terbaik, versi yang terbaik dari apa yang kita mampu gitu. Senang sekali ceritanya sore ini dan agak menyentuh ya. Yes, sangat Agak menyentuh, menyentuh luar biasa. gitu ya. Dari kita sudah ada beberapa kali episode podcast gitu ya. Dan ini yang kelima, jadi teman-teman jangan lupa dari semua podcast untuk selalu diikutin. Pasti. Supaya nanti kita bisa lihat podcast-podcast lanjutan cerita teman-teman kita yang lain juga. Nah, melalui kisah para Ultimate Warrior CKB ini kita belajar bahwa perjalanan para Ultimate Warrior di CKB, ini untuk tim khususnya di tim warehouse dan site management, menunjukkan bahwa semangat keberanian dan kekompakan tim menjadi kunci dalam menghadapi tantangan. Di rutinitas lapangan, bahkan setiap hari menjalani tantangan baik dalam bekerja, bahkan untuk mencapai tempat kita bekerja. Semoga obrolan ini membuka mata kita bahwa pentingnya saling mendukung, solidaritas gitu ya, sehingga setiap warrior tetap terinspirasi untuk berjuang bersama, menjaga semangat dan terus menjadi yang terbaik bagi CKB dan pastinya bagi dirinya. Jangan lupa share episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Luar biasa. Satu lagi, jangan lupa juga untuk subscribe, Yes. like, share, dan komen supaya semangat warrior yang hadir di sini juga akan semakin membara. Ya, narasumbernya juga semakin luar biasa. Menggelegak. Betul sekali. Bahkan sampai dengan ke pelosok negeri, ke ujung negeri seperti ini, teman-teman luar biasa yang berani di ujung negeri. Tepuk tangan. Tapi supaya lebih berani lagi, gimana kalau kita yel-yel dulu, Yes. Bu? Udah siap? Siap. Are you ready? Oke, sebentar ya. CKB Warrior! Berani berjuang menang. CKB Warrior! Berani berjuang menang. Tepuk tangan! Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Ibu, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Aduh, keren banget.